Shalom jemaat kekasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe edisi 30 November 2022. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Senang kita boleh kembali bertemu melalui program ini. Mari kita memuji kebesaran Tuhan karena begitu ajaib kuasa-Nya bagi kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Begitu besar kebesaran Tuhan dan begitu ajaib seperti pujian yang telah kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita persiapkan renungan kita di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-36. Injil Matius pasal 24 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-36. Merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Begitu besar Engkau ya Allah, begitu ajaib kuasa-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami semua. Di malam hari ini, kami naikkan syukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu. Mulai dari pagi hari kami boleh melakukan berbagai aktivitas, baik di dalam kehidupan keluarga maupun pekerjaan kami masing-masing. Sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga kami mengerti. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 24 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-36. Lembaga Alkitab memberi judul Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Firman Tuhan. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit,
dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Amin, firman Tuhan. Pada malam hari ini, satu tema yang akan kita renungkan bersama, musim panas sudah dekat. Musim panas sudah dekat. Mandapi imo tu pialuan. Beberapa daerah ketika melihat cuaca, situasi banyak angin, ya, banyak yang mengatakan bahwa lapialuan nomo akan datang musim kemarau, ya, jika banyak angin-angin yang sementara bertiupan. Di dalam bacaan kita pada saat ini, ya, juga berbicara tentang waktunya Tuhan datang kembali. Ketika manusia menyadari bahwa musim kemarau akan tiba, mereka akan mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka sudah mempersiapkan tampungan air, karena menyadari musim kemarau tentu kita akan mengalami kekurangan air. Bahkan banyak hal yang sedang dipersiapkan jika musim kemarau tiba. Jemaat kekasih Tuhan, ketika musim kemarau datang, apa saja yang Bapak Ibu telah persiapkan? Di dalam bacaan kita pada saat ini, hendak disampaikan bahwa kedatangan Anak Manusia adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Akan banyak tanda-tanda yang terjadi mendahului peristiwa itu. Namun ditekankan bahwa tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya. Tuhan memberikan jaminan bahwa Anak Manusia, Yesus Kristus, akan datang di atas awan-awan di langit dan dengan segala kemuliaan dan kekuasaannya. Seperti di dalam bacaan kita ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda-tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, Tuhan akan memanggil orang-orang yang benar, orang-orang yang menjadi pilihannya, di mana mereka adalah yang percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka yang telah mempersiapkan dirinya. Tuhan pun kemudian memberikan gambaran di dalam perikop kita ini tentang pohon ara. Ketika pohon ara ranting-rantingnya mulai melembut dan mulai bertunas, maka itu pertanda bahwa musim panas sudah dekat. Yesus Kristus, Ia pasti akan datang sekalipun tidak ada yang tahu. Malaikat tidak tahu, hanya Bapa di sorga yang tahu.
pada masa-masa Advent yang pertama ini, kita tentu mempersiapkan diri kita, menanti kedatangan Kristus. Sudahkah saya dan Bapak Ibu Saudara menantikan kedatangannya? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita akan kedatangan Kristus yang kembali? Kita bukan saja mempersiapkan diri untuk kelahirannya, tetapi lingkaran Advent seperti ini menandakan kehadirannya untuk menebus dosa-dosa manusia melalui pengorbanannya. Mahkota duri dilambangkan dari lingkaran Advent ini. Dan ini menandakan butir-butir dari darah pengorbanan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, menantikan kedatangan Kristus, persiapkanlah diri kita dengan senantiasa memegang kepercayaan kita kepada Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat memasuki bulan Desember. Selamat menikmati hari-hari yang Tuhan karuniakan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita melewati setiap musim yang akan berlalu. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mengaminkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan atas setiap penyertaan-Mu. Bahkan pada malam hari ini kami telah bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menolong kami menjalani kehidupan ini. Mungkin begitu banyak pergumulan silih berganti yang kami alami. Tetapi kami percaya pencobaan tidaklah melebihi dari kemampuan kami. Karena segala sesuatu yang terjadi, rancangan damai sejahtera Engkau akan berikan bagi kami. Untuk tetap setia, tuntunlah kami ya Tuhan untuk menikmati hari-hari yang Tuhan karuniakan. Sehingga kami boleh memasuki bulan Desember dengan penuh sukacita. Dengan penuh harapan Tuhan yang akan menolong kami. Di malam hari ini ya Tuhan, kami segenap anak-anak-Mu, baik jemaat Karambe maupun kami semua yang mengikuti sabda dan doa malam jemaat Karambe. Kami menyerahkan kehidupan kami, baik kehidupan keluarga, anak-anak, pekerjaan, bahkan orang tua kami masing-masing. Tuhanlah yang menolong kami semua, memberikan kesehatan dan kekuatan untuk tetap boleh menikmati hari-hari yang Tuhan karuniakan. Ada banyak rencana-rencana kami ya Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati dan kami percaya Engkau mendengarkan dan jadilah kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi segenap anggota jemaat Karambe dimanapun berada. Baik bersama dengan keluarga maupun jauh terpisah. Anak-anak di dalam masa pertumbuhan dan pendidikan. Bahkan segenap kami yang boleh menikmati pekerjaan, Tuhan senantiasa menolong kami. Bahkan orang tua kami yang menikmati usia yang Tuhan karuniakan. Di dalam menikmati usia yang lanjut, Engkau senantiasa menolong. Memberkati di dalam berbagai aktivitas yang masih Tuhan karuniakan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami dimanapun berada. Juga Engkau tuntun di dalam menunaikan tugas yang Tuhan karuniakan. Sehingga mereka tetap setia dan kuat mengemban tugas yang Tuhan karuniakan. Kami berdoa untuk setiap rencana-rencana kami ke depan pada bulan Desember ini. Dengan segala harapan, dengan segala berbagai harapan kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segenap Bapak, Ibu, Saudara yang telah mengambil bagian di dalam sabda dan doa malam Jemaat Karambe tahun 2022. Tuhan berkati di dalam setiap tugas pelayanan, bahkan kehidupan bersama dengan keluarga. Bahkan segenap Bapak Ibu Saudara di dalam tugas pelayanan sebagai majelis gereja Jemaat Karambe. Juga Tuhan memberikan senantiasa kesehatan kekuatan di dalam mengangkat tugas pelayanan. Segenap pengerja gereja Jemaat Karambe juga Engkau berkati ya Tuhan di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan rencana-rencana. Tuhan senantiasa menolong. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Ampunilah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah sabda dan doa malam Jemaat Karambe. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.